Halo Sobat Rebaner, gimana kabarnya? Apakah kalian masih sehat? Pada kesempatan kali ini, saya tidak merangkum alur cerita film horor atau film action, namun saya menceritakan tentang alam yang begitu indah dan cerita di dalamnya. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan pasangan suami istri yang sedang menikmati indahnya alam. Namun ketika itu ada tanda-tanda kelahiran baru dan mereka pun pergi. Namun mereka pergi meninggalkan barang bawaannya. Dan di balik daun ada dua pasang kumbang yang menunggu kelahiran anak mereka. Dan ketika anak mereka sudah menetas, mereka mengajarinya untuk terbang. Ketika sedang mengajari mereka terbang, ada salah satu anak yang tidak bisa terbang dan ia pun diledek oleh lalat kecil. Namun itu tidak membuatnya menyerah, malah membuat ia bisa terbang dan menikmati keindahan alam ini. Ketika mereka akan pulang, di sini ada salah satu anak kumbang yang bernama Big. Ia mendengar ledekan dari lalat itu dan ia pun mendekatinya. Namun naasnya, ia pun harus terkepung oleh lalat dewasa. Big yang ketakutan pun lalu pergi, namun ia terus diikuti oleh lalat tersebut. Dan di sini Big harus terjatuh karena ia terbentur oleh batu besar yang mengakibatkan sayapnya harus patah sebelah. Para lalat yang mengejar Big pun hanya bisa melihat Big yang terluka, namun mereka tidak menolongnya. Di suatu malam, Big pun tersadar dan ia bingung. Ia mencari pertolongan di atas permukaan, namun tidak ada yang merespon. Dengan sekuat tenaga, ia pun berhasil keluar dari lubang ini. Karena hujan deras, ia pun berteduh di bawah jamur. Namun ia harus diusir oleh para keong yang tinggal di sana. Lalu Big pun tidak sengaja masuk ke dalam keranjang makanan. Di saat ia terbangun, ia baru sadar bahwa ia berada di tempat itu. Dan ketika ia melihat di luar, ia melihat ada berbagai macam hewan-hewan kecil yang memunguti makanan gratis. Ia pun melihat ada semut hitam yang sedang memunguti makanan dan akan membawanya pulang. Ketika itu, Raja Semut pun masuk ke dalam kotak makanan yang ditempati oleh Big. Ia pun cukup senang karena di dalamnya ada banyak sekali gula batu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa kotak tersebut. Hingga di perjalanan, kotak tersebut pun harus jatuh. Dan di sini Big keluar dari kotak itu. Ia pun dilihati oleh para semut hitam. Namun tiba-tiba ada kadal besar yang menghampiri mereka dan mereka pun bersembunyi. Big lalu masuk ke dalam kotak itu dan ia membuat suara keras yang membuat kadal itu pun lari ketakutan. Ketua semut itu pun berterima kasih kepada Big dan ia mengajaknya untuk ikut bersama mereka. Ketika akan dekat ke markas pusat, ketua semut itu pun memberi sinyal kepada pusat. Namun di sana ia telah diincar oleh para semut merah dan di sini semut merah pun menghadang perjalanan mereka. Dengan bijaknya ketua semut itu pun memberikan satu bongkah gula batu kepada kelompok semut merah. Namun dengan serakannya, semut merah malah ingin mengambil semua gula itu. Mengetahui hal itu, ketua semut pun menyuruh anak buahnya untuk mempercepat langkahnya. Karena keadaan darurat, mereka pun masuk ke dalam keranjang dan menggelindingkan keranjang tersebut. Semut merah pun masuk ke dalam kaleng bekas dan menggelindingkannya. Lalu mereka mengejar kelompok semut hitam. Beruntungnya mereka selamat, namun di sini mereka harus mengontrol tempat makanan itu agar mereka tidak jatuh. Namun di sini kelompok semut merah juga selamat dan mereka mengejar kelompok semut hitam. Dengan tidak sengaja, Big pun terjatuh ke dalam air. Lalu ada ikan yang menghampiri Big dan akan memakannya. Namun dengan kekompakan yang dimiliki oleh semut hitam, mereka pun membuat formasi untuk menyelamatkan Big. Setelah mereka cukup tenang, di sini mereka pun harus dibuat bingung lagi karena di depannya ada ujung dari air terjun. Mereka pun segera masuk ke dalam kotak tersebut untuk menyelamatkan diri. Beruntungnya para semut hitam pun selamat, namun di sini semut merah harus terhenti karena botol yang mereka tumpangi tenggelam di dasar. Dan ada ikan yang mengejar Big tertancap di lumpur. Beruntungnya gula batu yang mereka bawa bisa terselamatkan dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan mereka, Big pun melihat para kumbang yang sedang berkumpul. Ia rindu dengan keluarganya, namun ia tidak bisa mendekati mereka karena ia sudah tidak bisa terbang lagi. Big kembali ke kawanan semut hitam. Di sungai sebelumnya, para semut merah pun berhasil selamat dan mereka mengikuti jejak kelompok semut hitam. Keesokan paginya,
para semut hitam pun melanjutkan perjalanan. Di sini mereka pun diikuti oleh semut merah. Namun ketika sampai di jalan raya, ada mobil yang melintas dengan kecepatan biasa. Namun semut hitam menyuruh pasukannya untuk mengikuti perintahnya, dan mereka pun selamat. Dan semut merah harus terhenti karena ia tidak berani menyeberang. Kawanan semut hitam pun sampai di markas pusat, dan mereka mengajak Big untuk ikut dengannya. Mereka pun memberikan makanannya kepada ratu, dan di sini sang ratu menyeleksi makanan yang layak dimakan. Dan ketika makanan itu layak dimakan, maka ada telur yang akan keluar dari perut sang ratu. Ketika giliran sang ratu memakan gula batu, di sini ternyata sang ratu mampu menghasilkan banyak sekali telur. Mereka tidak sadar bahwasannya semut merah berhasil mengetahui posisi markas besar. Semut merah pun kembali ke markasnya, dan di sini ia mengadu kepada ratu dari semut merah. Di sini sang ratu terprovokasi oleh omongan semut merah itu, dan mereka langsung mengerahkan banyak pasukan. Di pagi harinya, ketika semut hitam terbangun, di sini ia pun keluar dari markasnya dengan kagetnya karena melihat pasukan semut merah yang telah datang untuk menyerang markas mereka. Pasukan semut merah yang begitu banyak sudah mempersiapkan berbagai macam senjata untuk menyerang semut hitam, dan inilah yang terjadi. Semut hitam pun mengadu kepada ratunya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya semut merah iri kepada mereka karena mereka ingin mencuri makanan dari semut hitam, namun tidak bisa, dan ia memprovokasi ratu semut merah untuk melakukan penyerangan. Mendengar hal itu, ratu semut hitam pun mengizinkan ketua pasukan semut merah untuk melakukan serangan balasan. Mereka menggunakan petasan peledak. Ketika petasan telah diatur di posisi masing-masing, satu petasan pun dinyalakan, yang membuat pasukan merah pun tergoncang-gancing. Semut merah sempat khawatir, namun di sini mereka semakin marah dan melakukan serangan balik. Posisi semut hitam pun mulai terpojok karena korek api untuk menyalakan petasan telah habis. Big pun ingat ketika ia berada di tempat camping pasangan suami istri. Ia melihat ada korek yang berada di sana. Ia pun meminta bantuan kepada para semut hitam untuk membantunya melewati semut merah. Di sini Big bisa terbang karena sayapnya telah tumbuh sedikit. Ketika sudah sampai, Big akan mengangkat korek tersebut, namun sayap kecilnya tidak bisa mengangkatnya. Dan di sini datanglah laba-laba yang membawa korek itu. Big pun mengikutinya. Di malam harinya, pasukan semut hitam pun mulai terpojok karena serangan dari semut merah, dan di sini mereka pasrah dengan takdirnya. Big pun kembali mengikuti laba-laba tersebut, dan ternyata ia berada di rumah laba-laba itu. Namun ternyata mereka diikuti oleh sebuah katak, dan di sini Big pun diseret dengan menggunakan lidah dari sang katak. Big pun mencoba melawan katak tersebut. Karena perkelahiannya dengan katak itu, Big pun harus pingsan. Ketika Big bangun, ternyata ia dirawat oleh laba-laba. Di sini Big berbicara kepada laba-laba kalau ia menginginkan korek tersebut untuk membantu temannya. Laba-laba itu pun mensetujuinya. Big lalu pergi, namun di tengah perjalanan ia melihat ada kumbang kecil yang diganggu oleh para lalat. Karena Big ingat dengan masa lalunya, ia pun menyelamatkan kumbang itu. Akhirnya Big pun mampu mengalahkan para lalat tersebut, dan ia kembali melakukan perjalanan. 2 hari telah berlalu. Di sini markas semut hitam pun semakin rusak karena serangan dari semut merah. Namun di sini mereka masih percaya kepada Big. Dan benar saja, Big kembali membawa korek, dan mereka pun langsung menyalakan petasan itu. Para semut merah pun harus mundur karena banyak pasukan mereka yang telah meninggal. Karena api yang berada di sekitar markas semut hitam mulai membesar, datanglah pesawat yang memadamkan api tersebut agar tidak terjadi kebakaran hutan.
Karena hal itu juga, markas semut hitam pun rata dengan tanah akibat siraman air. Beberapa hari telah berlalu. Di sini para semut hitam pun mulai membangun kembali markas mereka dengan jerih payah mereka sendiri, dan Big menjadi bagian dari semut hitam. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, bagus gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah perjuangan hidup ini memang berat, namun lakukan saja dengan ikhlas dan senang hati. Banyak pelajaran dalam hidup ini, jadikan itu sebagai motivasi, bukan sebagai penghalang untuk mencapai keinginan yang kita harapkan. Dan juga pesan saya, jangan pernah mengotori lingkungan di alam kita, karena ada berbagai macam makhluk kecil yang hidup di sana. Sekian, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih dan assalamualaikum.